menunggu lama. Kini kader Nasdem makin bertambah menjelang masuknya Anies Baswedan jadi capres di 2024. Kalau kita dari Nasdem Medan siap bekerja dan siap menjalankan perintah yang sudah diberikan oleh kita. Artinya selama ini juga kita terus bekerja, tapi memang kami juga menunggu yang namanya siapa yang akan diusung oleh Nasdem DPP. Dan ini jujur semua tiba-tiba. Kami juga baru tahu semalam baru sampai surat ke kita yang menyatakan bahwa kita akan melakukan deklarasi capres besok. Dan alhamdulillah hari ini sudah selesai, dan alhamdulillah juga sudah ditentukan capresnya, yaitu Bapak Anies Rashid Baswedan, yang kami Medan tanpa kecuali seluruh kader sampai kecamatan dan ranting kita siap untuk mendukung langkah DPP dan siap untuk memenangkan Anies Baswedan sebagai presiden. Ini hari kita mendeklarasikan calon presiden resmi Partai Nasdem. Terjadi bermacam-macam pandangan, persepsi, ya kan, dugaan dan sebagainya. Nah, itulah hidup. Dan terimalah kehidupan itu seperti itu. Nasdem jadi perhatian rezim, kini para elit politik makin pusing tujuh keliling. Patut menjadi perhatian publik bahwa Nasdem pada posisi hari ini telah menyampaikan kepada publik secara cepat siapa yang akan diusung oleh Partai Nasdem ke depan pada pemilu presiden. Ya. Memang cukup mengagetkan karena lebih cepat ketimbang spekulasi berkaitan dengan tanggal pengumuman nama capres Anies Baswedan yang awalnya katanya akan diumumkan di tanggal 10 November. Nah, soal timing ini mau tidak mau kita tidak bisa mengelakkan dari munculnya tafsir atau spekulasi yang Surya Paloh sangat bijak dan begitu berwibawa. Berikut pernyataan Surya Paloh kenapa Anies Baswedan harus jadi capres berangkat dari Nasdem di 2024. Dari manapun itu, dari partai manapun itu, kelompok manapun yang mempunyai niat yang baik untuk mendharma baktikan kehadiran dirinya memimpin negeri. Dan Nasdem mempunyai keyakinan semua itu adalah anak-anak bangsa yang baik, pilihan-pilihan yang baik. Maka yang ingin dicari Nasdem adalah yang terbaik daripada yang baik-baik. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies Rashid Baswedan. Saya ingin sampaikan apresiasi, penghormatan yang tinggi kepada Pak Surya Paloh, kepada Partai Nasdem yang telah meninggikan kepentingan negara bangsa sehingga mengambil sikap membuka kepada semua anak bangsa tanpa membatasi dalam skup partainya untuk kemudian berkiprah bekerja bersama untuk kemajuan Republik. Jadi saya melihat ini sebagai sebuah langkah yang patut dijadikan contoh dan saya yakin akan tercatat dalam sejarah. Ini bukan pertama kalinya Pak Surya, Partai Nasdem itu memfasilitasi, mendorong mereka-mereka di pilkada, bupati, wali kota, gubernur yang bukan dari partai, siapa saja yang mereka anggap kompeten, didukung, difasilitasi, dibantu semuanya. Jadi ini adalah sebuah sikap konsisten selama ini.
Itu saya lihat sendiri. Kemudian yang kedua, saya merasa ini adalah sebuah kehormatan. Dengan rendah hati, dengan memohon ridho dari Allah, mudah-mudahan dimudahkan di dalam menjalankan amanatnya. Dan setiap ada panggilan tugas, yang itu adalah panggilan tugas untuk kemajuan bagi bangsa, untuk memberikan manfaat bagi orang banyak, maka panggilan tugas itu selalu saya katakan siap. Jadi ketika saya mendapatkan panggilan-panggilan tugas yang insya Allah memberikan manfaat, saya sampaikan bismillah. Nah, itulah kira-kira yang mendasari. Satu, saya melihat ada proses di mana meletakkan pandangan kenegarawanan, kepentingan negara dengan bangsa di atas yang lain. Yang kedua adalah sebuah kehormatan, dan dengan rasa rendah hati saya terima amanat ini sambil memohon mudah-mudahan perjalanan panjang, perjalanan yang mungkin penuh dengan lika-liku itu akan bisa terasa ringan bila ada pertolongan Allah di situ. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, bakal mengumumkan Anies Baswedan sebagai capres yang diusung partainya hari ini, Senin 3 Oktober 2022. Sebelumnya, Nasdem telah menggelar rapat kerja nasional atau yang disebut Rakernas, yang menghasilkan 3 nama bakal calon capres pada media Juni lalu. Mereka adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Panglima TNI Andika Perkasa, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dalam surat undangan yang diterima Tempo, rencana deklarasi capres digelar di ballroom lantai 4 Nasdem Tower, Menteng, Jakarta Pusat. Surat yang diteken oleh Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal Johnny G. Plate ini turut mengundang Ketua dan anggota Majelis Tinggi, Mahkamah Partai, Dewan Pakar, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pimpinan Pusat. Surat undangan ini bersifat instruksi. Seluruh elemen yang diundang diminta hadir dan mengenakan pakaian jas Partai Nasdem berwarna biru tua dengan bawahan berwarna hitam. Dalam surat juga termaktub sifat penting dan mendesak. Sumber Tempo di partai politik mengatakan Surya Paloh bakal mengumumkan nama Anies Baswedan sebagai capres. Partai Nasdem disebut-sebut sudah bulat mengusung mantan Menteri Pendidikan tersebut. Sedianya agenda deklarasi capres digelar pada 10 November 2022, sehari sebelum ulang tahun Partai Nasdem. Namun dugaan kriminalisasi KPK terhadap Anies Baswedan disebut-sebut membuat partai ini memajukan jadwal deklarasi. Anies menjadi salah satu pejabat yang diperiksa oleh KPK dalam pengusutan kasus Formula E. Dalam laporan koran Tempo bertajuk Siasat Firly Menjerat Anies edisi Sabtu 1 Oktober 2022, sejumlah sumber Tempo mengungkapkan adanya upaya sistematis untuk menetapkan Anies sebagai tersangka dalam kasus Formula E. Ketua KPK Firly Bahuri disebut berkali-kali mendesak Satuan Tugas Penyelidik agar menaikkan kasus Formula E ke tahap penyidikan, kendati masih minim bukti. Upaya menetapkan Anies sebagai tersangka ini sedianya dilakukan sebelum parpol mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta tersebut sebagai calon presiden. Sebab jika penyelidikan KPK digelar saat parpol sudah mengusung Anies, maka berpotensi membuat gaduh kondisi politik nasional dan hanya bisa dilanjutkan usai Pilpres 2024. Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Ahmad Ali, menanggapi kabar adanya upaya kriminalisasi terhadap Anies Baswedan. Menurutnya, dugaan ini perlu diklarifikasi. Kendati begitu, jika benar ada upaya kriminalisasi terhadap Anies, ia menilai hal ini akan membahayakan proses demokrasi.
Cerita tentang upaya atau ada orang yang memaksa menaikkan status Anies sebagai tersangka ini perlu diklarifikasi teman-teman wartawan terhadap internal itu. Kalau benar maka ini akan membahayakan proses demokrasi saat ini, kata Ali kepada Tempo Sabtu kemarin. Ali menjelaskan saat ini Anies menjadi pusat perhatian jika terbukti ada upaya untuk menjegal Anies. Ali menilai hal ini bakal menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Anies jadi pusaran perhatian saat ini. Jadi Anies diamati oleh semua orang, baik itu masyarakat atau orang yang memperhatikan kasus ini. Kalau kemudian yang menimpa Anies disimpulkan masyarakat ada upaya kriminalisasi, ini akan membuat kegaduhan, kata Ali. Menurut Ali, paling tidak saat ini Anies menjadi saksi yang sudah memberikan keterangan kepada KPK. Menurutnya, Anies sudah berupaya memberikan klarifikasi agar kasus Formula E ini menjadi terang. Ali menilai apa yang dilakukan KPK masih dalam koridor penyelidikan yang didasarkan pada aduan dari masyarakat. Anies sebagai orang yang diduga melakukan kesalahan itu juga sudah memberikan kesaksian, menjelaskan duduk persoalannya harus clear karena FE ini kan soal kebijakan. Apakah memang kebijakan ini bisa dipidanakan? Ini wallahualam, kata Ali. Sebagai kasus yang menuai sorotan publik, diskusi soal Formula E di dalam internal Nasdem sudah menjadi keniscayaan. Dia mengatakan partainya mengundang berbagai pakar termasuk pakar hukum untuk memberikan pencerahan ihwal kasus ini. Ketika duduk membedakan satu masalah, ada masukan dari diskusi. Kita menggunakan sumber yang kredibel, yang ahli. Jadi bicara hukum pasti menghadirkan ahli hukum untuk memberikan pencerahan, kata Ali. Oke Bung, terima kasih. Ikuti informasi berikutnya. Salam pembaruan militer. Bravo, bravo.